Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Abraham Hizkia Dotulong, SSITL, Pendeta Gembala Sidang DKO Bintaro Jaya. Pada ibadah umum Minggu pukul 9, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina Nababan, Pendeta Non-Gebala Sidang DKO Cibitung. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 14 April 2024 pukul 7.30 WIB di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 April 2024 pukul 11.00 WIB di gereja. Informasi sekolah minggu. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, dimohon untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Anak tersebut wajib mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya di GKO Depok 1. 2. Aktif mengikuti semua kegiatan sekolah minggu. 3. Mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan di gereja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Pelatihan guru sekolah minggu sesinode akan dilaksanakan pada Sabtu 20 April 2024 pukul 9.00 WIB sampai 15.00 WIB di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 14 April 2024 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Pendalaman Alkitab pengajar Remtar akan dilaksanakan pada Selasa 16 April 2024 pukul 20.00 WIB di gereja. Dalam rangka kegiatan retret pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2024, Komisi Remaja Taruna mempersembahkan Remtar Food Fundraising yang akan menjual makanan, cemilan, dan minuman. Untuk pemesanan dapat menghubungi WA 0856 9335 1019 atas nama Fani atau 0812 1010 2515 atas nama Fitri. Mohon dukungan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silakan menghubungi Saudari Endina di 0813 8481 4126. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 12-16 tahun dan memerlukan nilai agama dari gereja, Komisi Remtar mewajibkan anak bersangkutan untuk 1. Hadir ibadah Remtar setiap minggunya. 2. Mengikuti kuis setiap minggunya. 3. Mengikuti ulangan sebulan sekali. 4. Aktif membaca Alkitab dalam program GBA yang dilaksanakan oleh Komisi PI. Permintaan nilai diajukan paling lambat 2 minggu sebelum dibutuhkan. Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik Remtar sekalian. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 16 April 2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 18 April 2024 pukul 16.00 WIB di GKPI Depok. Dress code kebaya dan membawa tumbler. Mohon kehadiran seluruh anggota Komisi PW pada kegiatan tersebut. Dimohon untuk kumpul di gereja dan berangkat bersama-sama pukul 15.00 WIB. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 20 April 2024 pukul 7.00 WIB di halaman belakang gereja. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 19 April 2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Dress code atasan nuansa merah.
Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Jumat, 19 April 2024 pukul 10.00 WIB di GPIB Jemaat Immanuel Depok. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 April 2024 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2024 pukul 19.00 WIB di gereja. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Penatua Rudi Ramelan pada hari Rabu, 10 April 2024. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 April 2024. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah utama minggu pagi hari ini, ada satu pemberitahuan warta untuk ibadah syukur atas meninggalnya kemarin almarhum Bapak Penatua Rudi Ramelan diterima oleh keluarga Ibu Kowita Ramelan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 jam 5 sore atau jam 17 bertempat di GKO Depok 1 atau di gedung gereja ini. Demikian Bapak Ibu, kiranya boleh menyempatkan hadir bersama-sama menghibur keluarga yang ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh kita dan pikiran kita bagi Allah. Kita masuk dalam saat teduh bersama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyikan Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh
menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini, nas pembimbing terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat ayat 9, demikian bunyinya. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan tidak jelasan dalam kemunafikan, dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya
dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita berteduh sejenak mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Lansia GKO Depok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih untuk Komisi Lansia atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Kesan 122. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang dunia, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu, serta hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mari saya mengundang kita semua berdiri. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah
bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita bicara tentang aman dan tenteram bersama dengan Allah. Aman dan tenteram bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita yang hadir pagi ini tentu akan mengatakan setuju ya. Waktu mendengar satu statement mengatakan bahwa rasa aman dan tentram itu kebutuhan semua orang. Dan bukan hanya sebatas kebutuhan semua orang, rasa aman dan tentram itu mahal harganya. Apa buktinya kalau itu rasa aman dan tentram itu kebutuhan semua orang dan harganya mahal? Coba kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sekarang yang namanya CCTV itu bukan lagi barang yang mahal, ya, bukan lagi barang yang sulit untuk kita temui. Mulai dari gedung-gedung perkantoran, rumah, bahkan termasuk gereja kita ini ya, ada CCTV-nya. Kira-kira untuk apa dipasang CCTV? Tentunya untuk memberikan rasa aman dan tentram. Ya. Kalau kita memperhatikan di media, beberapa waktu lalu itu ada berita yang heboh di mana anak seorang selegram yang berusia 3,5 tahun dianiaya oleh pengasuhnya hingga lebam ya, dan mengalami trauma berat anak tersebut. Dari mana ketahuannya? Dari CCTV yang dipasang di kamar anak tersebut. Nah, itu contoh salah satu tindak kejahatan dari sekian banyak tindak kejahatan yang sering kita saksikan atau bahkan mungkin pernah kita alami. Sehingga kita semua akhirnya merasa, kita berkata bahwa rasa aman dan tentram itu mahal harganya, mahal rasanya hari-hari ini ya. Dan bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat kita. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari ya, kita sebetulnya dikelilingi oleh yang namanya rasa takut. Ya. Rasa tidak aman, tidak tentram. Karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang takut akan karirnya. Ada yang takut posisi jabatannya digeser di tempatnya bekerja. Ada yang takut kehidupan rumah tangganya diganggu. Ada yang takut orang berbuat jahat pada dirinya dan juga keluarganya. Dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya yang membuat kita tidak merasa aman dan tentram. Dan semua ketakutan-ketakutan itu seringkali membuat kita menjadi sulit tidur. Ya. Ada berapa banyak orang yang saya temui karena ketakutan-ketakutan yang dia alami sulit untuk menjadi tidur.
hingga akhirnya dia menderita insomnia. Sampai-sampai beberapa orang harus minum obat penenang supaya bisa tidur dengan tenang. Ya. Dia minum obat penenang biar dia tenang. Karena kalau nggak tenang dia nggak akan bisa tidur. Mata boleh merem tapi pikirannya kemana-mana. Ya, kayaknya mata saya sudah ngantuk, sudah berat. Tapi otak saya, pikiran saya kayaknya masih jalan-jalan kemana-mana. Sampai-sampai minum obat penenang supaya tenang lalu bisa tidur. Situasi-situasi yang demikian, ya, situasi dan keadaan yang membuat kita terus-menerus merasa takut, membuat kita merasa tidak aman dan tidak tentram, itu justru pada akhirnya membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Bahkan Allah sendiri berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11, dia katakan bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Artinya kehidupan yang dikelilingi ketakutan bukanlah kehidupan yang Allah mau untuk umatnya hidupi. Allah ingin Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam rasa aman dan tentram bersama dengan Allah. Seperti tema kita pagi hari ini. Untuk itu bagaimana caranya agar kita dapat hidup dalam rasa aman dan tentram bersama dengan Allah. Di tengah situasi dan kondisi yang begitu sulit, yang penuh dengan pergumulan. Dan dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kita akan belajar bersama melalui kehidupan seorang Daud, ya, melalui dua hal yang akan kita renungkan bersama. Hal yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah pergumulan dan penderitaan tidak boleh meniadakan kasih Allah. Pergumulan dan penderitaan tidak boleh meniadakan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop pembacaan kita hari ini, saya katakan tadi adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-9, ya, sebagai penutup dalam Mazmur pasal 4 ini, ditutup dengan sebuah tulisan yang sepertinya ini menggambarkan suasana yang aman, suasana yang tentram sekali, yang tentu saja semua orang menginginkannya. Ayat 9 menutupnya dengan demikian. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Namun pertanyaannya adalah, apakah perasaan aman dan tentram yang Daud alami di ayat yang ke-9 ini merupakan perasaan yang timbul karena memang keadaan yang tentram? Ayat 9 ini ungkapan Daud, apakah memang saat itu dia sedang mengalami situasi yang baik-baik saja, situasi yang nyaman, tentram? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Di ayat yang kedua sampai 3 dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa Daud sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ketika dia berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu tidur. Tapi dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa dia mengalami yang namanya kesesakan. Kesesakan karena apa? Karena kemuliaannya dinodai. Daud mengalami yang namanya difitnah. Daud tidak dalam keadaan yang baik-baik saja pada saat itu kondisinya. Tapi coba kita lihat. Apakah dia mengeluhkan keadaannya? Lalu kemudian dia mempertanyakan keadilan Allah terhadap dirinya. Apakah kita menemukan dalam pembacaan kita hari ini bahwa Daud berkata, "Hei Allah, kenapa saya mengalami hal yang begini? Katanya saya orang yang kau pilih." Apakah Daud ada melontarkan kalimat-kalimat demikian kepada Allah, mempertanyakan keadilan Allah, situasi yang saat dia sedang alami? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Satu kata pun tidak ada terlontar demikian
dari mulut Daud terhadap Allah. Fokus Daud bukan pada persoalan yang dia hadapi, tapi bagaimana hubungannya dengan Allah. Fokusnya hubungannya dengan Allah. Daud percaya betul bahwa selama hidupnya benar di hadapan Allah, Allah pasti mendengar seruannya. Daud percaya betul bahwa Allah mampu memberikan kelegaan waktu dia berada dalam kesesakan. Lalu dari mana dia bisa mampu memperoleh kepercayaan kepada Allah yang begitu besar? Tentunya dari hubungannya dengan Allah. Ayat yang kedua, keempat, dan keenam dalam pembacaan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa Daud selalu berseru. Ya. Dia selalu berseru kepada Allah. Itu yang Daud lakukan di hadapan Allah. Daud selalu berseru kepada Allah. Dia persembahkan korban yang benar dan percaya kepada Allah. Kalau disingkat BPP, berseru, persembahkan korban yang benar, percaya kepada Allah. Di tengah situasi yang sulit, yang sedang dihadapi, di tengah pergumulan yang dihadapi, Daud tidak melupakan Allah. Dia tetap berseru kepada Allah, dia persembahkan korban sebagaimana yang seharusnya dia persembahkan sebagai anak Tuhan. Dan dia terus percaya bahwa Allah pasti menolong dia. Pergumulan dan penderitaan yang Daud alami tidak meniadakan kasih Allah dalam kehidupannya. Daud tetap dapat melihat kebaikan Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya inilah yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan Daud kekuatan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Yaitu dapat melihat kebaikan Allah dalam kehidupannya. Dan seharusnya ini jugalah yang kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penderitaan, kita harus dapat tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mampu melakukannya, jika kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Waktu kita tidak mampu merasakan, mengingat kembali kebaikan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan yang namanya ketakutan. Kita merasa tidak aman, kita tidak tentram. Pergumulan dan penderitaan tidak boleh meniadakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mampu melihat kebaikannya di dalam kehidupan kita seperti Daud. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita teladani dari kehidupan Daud dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan adalah percaya bahwa semua ada dalam kendali Allah. Percaya bahwa semua ada dalam kendali Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah pergumulan dan penderitaan yang Daud alami pada saat itu, kemuliaannya dinodai, dia difitnah. Yang dia lakukan hanya berseru kepada Allah, lalu diam. Ya, ayat yang kelima dalam pembacaan kita. Dia berseru kepada Allah, lalu dia diam. Apakah diam yang dimaksud di sini? Nah, Bapak Ibu, seringkali kita itu gagal untuk diam. Kita itu seringkali gagal untuk diam ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan. Kita itu lebih mudah terpancing untuk melakukan apa yang kita mau, yang ternyata itu seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan justru sifatnya destruktif atau menghancurkan. Daud mengajarkan kita hari ini untuk diam ketika kita mengalami pergumulan, diam ketika mengalami penderitaan dan ketidakadilan.
Diam yang bagaimana nih maksudnya? Apakah saya harus diam-diam aja waktu ada orang bersikap semena-mena pada saya? Nah, diam yang dimaksud oleh Daud di sini adalah pertama, diam agar tidak melakukan dosa. Seringkali itu prinsip kita, walaupun kita adalah orang percaya, ngaku orang Kristen, seringkali prinsip yang dipegang adalah kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama orang. Tapi kalau orang itu jahat sama saya bisa lebih jahat sama itu orang. Ya. Kita baik hanya ketika orang baik pada kita. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami yang namanya dijahatin orang, ditipu orang dan lain sebagainya, kita mudah sekali terpancing untuk melakukan sesuatu yang penting itu memuaskan akunya dalam diri kita. Hari ini firman Tuhan melalui Mazmur Daud mengajarkan kita, diam yang pertama yang dimaksud adalah kita diam untuk menghindari dosa. Kemudian diam yang kedua yang dimaksud adalah diam untuk lebih mendengar suara Bapa. Bapak Ibu Saudara, realnya pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini itu seringkali membuat kita menjadi sulit untuk mendengar suara Allah ya, yang sedang berbicara kepada kita. Untuk itu kita perlu diam sejenak. Kita ambil waktu ya. Bukan hanya kita berkeluh kesah kepada Tuhan dalam waktu-waktu khusus kita, tapi dalam waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, kita berdiam diri di hadapannya. Ya. Kita biarkan dia berbicara kepada kita. Kita biarkan dia menyampaikan apa yang dia mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya. Ketika kita mampu diam saat berada di situasi-situasi sulit, maka sesungguhnya kita sedang melatih diri kita untuk percaya penuh bahwa semua ada dalam kendali kuasa-Nya. Kita berada dalam tangan yang tepat. Sekalipun kita harus sampai terjatuh ketika menghadapi pergumulan, kita jatuh ke dalam tangan yang tepat. Ke dalam tangan Allah yang penuh kuasa, yang akan menolong kita untuk mampu berdiri kembali. Sehingga pada akhirnya kita akan merasa aman dan tentram bersama dengan Allah. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya tidak tahu apa ketakutan-ketakutan apa yang sedang menyerang kita. Kesulitan-kesulitan apa yang sedang rasa-rasanya menyesakkan dada ini. Tapi melalui Mazmur Daud, kita belajar dua hal yang akan menolong kita untuk dapat tetap merasa aman dan tentram dalam lindungan Allah di tengah pergumulan dan penderitaan yang saat ini sedang kita alami. Yang pertama tadi dikatakan, belajarlah untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami. Karena pergumulan dan penderitaan itu tidak boleh meniadakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetaplah berseru kepada Allah. Persembahkanlah persembahan yang benar kepadanya dan teruslah percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa semuanya terjadi dan ada dalam kendali kuasa Allah. Untuk itu berdiam dirilah, nantikanlah pertolongannya, bahwa dia pasti menolong kita. Memang tidak mudah melakukannya, ya, ketimbang membicarakannya. Namun melalui proses pengenalan kita dengan Allah, ya, proses pengenalan hubungan yang akrab setiap hari dengan Allah, Allah akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, dan kita mampu mengasihi Allah dengan sungguh. Anak kami Michelle saat ini akan memasuki usia 3 tahun. Sama seperti anak-anak, usia anak-anak seperti itu pada umumnya,
Dia kalau dengar petasan, dengar suara petir atau gluduk gitu ya, suara-suara yang keras yang bikin dia kaget, dia pasti langsung lari dan bilang, "Mama, aku takut. Papa, aku takut." Ya. Lalu waktu kami katakan, "Nggak usah takut. Ada mama di sini. Ada papa di sini. Nggak usah takut ya." Lalu apakah dia tidak lagi takut karena petasan atau suara-suara itu berhenti? Tidak. Tapi waktu kami katakan tidak usah takut, ya, dia menjadi tenang. Karena dia tahu ada papa mamanya yang menemani dia. Jadi bukan karena suara-suara itu berhenti, tapi karena dia tahu ada orang tuanya yang mendampingi dia. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. CCTV, uang, jabatan, koneksi-koneksi kita itu tidak akan mampu memberikan kita rasa aman dan tentram yang sejati di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Rasa aman dan tentram yang sejati hanya kita peroleh waktu kita bersama dengan Allah. Mazmur 23 di sana dikatakan, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan bukan berarti kita akan hidupnya nyaman-nyaman saja seperti domba yang berada di padang rumput hijau, yang dapat menikmati makanan yang enak, ada air yang tenang. Ikut Tuhan hidupnya nggak nyaman-nyaman saja. Tapi juga kita diperhadapkan pada lembah-lembah yang kelam. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kita bersama dengan Tuhan. Para murid pun waktu mereka sedang ada di atas perahu bersama dengan Tuhan Yesus, di tengah malam mereka sedang berlayar, sekonyong-konyong dikatakan bahwa ada badai yang hendak menenggelamkan kapal. Bahkan dikatakan air itu sudah masuk, air danau itu sudah masuk ke dalam perahu, hampir menenggelamkan kapal. Tapi apakah kapal itu menjadi tenggelam? Tidak. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan mereka. Situasi buruk bisa terjadi. Pergumulan, penderitaan, setiap kita pasti mengalaminya dan kita tidak bisa menghindari itu semua. Namun semuanya itu tidak boleh meniadakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak kita semua, mari terus bangun hubungan yang akrab dengan Allah dalam situasi yang sesulit apapun itu. Lihatlah kebaikannya. Mungkin saat ini ada yang dari antara kita ada yang berkata begini, saat ini saya tidak bisa menemukan satu kebaikan pun yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Mungkin ada yang berkata demikian. Untuk itu saya mengajak kita, pandanglah salib itu. Pandanglah salib Kristus. Di sana nyata kebaikan terbesar yang pernah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu melenyapkan seluruh ketakutan kita. Sehingga dalam pergumulan dan penderitaan seberat apapun, kita akan dapat tetap merasa aman dan tentram karena kita bersama dengan Tuhan Allah. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman dengan kita bernyanyi dari Kidung Kesa 688.
tempuh, kasih Tuhanku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kita berteduh sejenak, mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Oki. Waktu dan tempat dipersilakan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena
terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Masuk dalam persembahan, mari kita ucapkan sebelum kita memberi persembahan bersama-sama doa persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita nyanyikan bait yang kedua.
Kita bersatu dalam syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kedamaian, keamanan dan ketenteraman yang sejati kami akui, kami peroleh hanya bersama dengan Engkau. Hari ini kami kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, agar dalam segala situasi yang sedang kami hadapi saat ini, dalam berbagai pergumulan, penderitaan yang menghimpit hidup kami, tidak membuat kami lupa akan kasih Allah, tidak membuat kami mengabaikan Engkau, tapi justru kami semakin melekat kepada Engkau, hidup di dalam Engkau, dan kami boleh selalu merasakan kedamaian, keamanan dan ketentraman di dalam Kristus. Tolonglah kami Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami. Dalam kesempatan ini ya Allah, kami mau bawa saudara-saudara kekasih kami, 10 keluarga Jemaat GKO Depok 1 ini secara khusus. Kami mau bawa kepada Tuhan keluarga Bapak Penatua Hani Abraham Watimena, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tiwau, keluarga Ibu Uce Yokebet, keluarga Ibu Lemina Turnip Sihaloho, keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga, keluarga Bapak Alfred Kenan Ben Hans Siboro, dan keluarga Bapak Edi Mulia Juju. Tuhan, berkatilah ke-10 keluarga ini. Tuhan, pimpin kehidupan masing-masing keluarga dalam anugerah-Mu. Beri hikmat bijaksana bagi para kepala keluarga. Tuntun untuk membawa seluruh anggota keluarga hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga. Tuhan yang menopang dan memelihara. Segala pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan yang buka jalan. Berkati setiap pekerjaan ke-10 keluarga ini Bapa. Tuhan bukakan jalan dalam kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan yang buat berhasil. Berkati anak-anak terkasih mereka. Tuhan pimpin, Tuhan yang pelihara untuk terus boleh menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak di tengah keluarga boleh diberkati, boleh dipimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga mau bawa kepadamu. Biarlah dalam kemurahan-Mu Engkau memberkati gembala sidang di tempat ini bersama dengan keluarga. Hikmat bijaksana Allah yang memimpin. Begitu juga dengan para majelis jemaat bersama dengan keluarga, dan para pengerja gereja bersama dengan keluarga masing-masing. Berkatilah ya Allah, berkatilah hamba-hamba-Mu yang memberi diri melayani dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKO Depok 1 ini. Tuntunan Allah yang menolong mereka, sukacita Allah yang melimpahi mereka untuk tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau bawa kepadamu untuk anak-anak-Mu dari tengah-tengah jemaat ini yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Engkau bukakan jalannya Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Biarlah mereka boleh terus berharap hanya kepadamu. Mereka tidak menjadi letih, mereka tidak menjadi jemu, tetapi mereka boleh terus bersandar hanya kepada Allah, sumber dari segala berkat. Tuhan juga menolong mereka yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kiranya dalam hikmat bijaksana Allah, anak-anak-Mu ditolong untuk mencari pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mereka tidak salah dalam memilih pasangan hidup, sehingga mereka pada akhirnya dalam pertolongan-Mu menemukan pasangan hidup yang sepadan di dalam takut akan Tuhan dan membangun keluarga-keluarga yang mempermuliakan Engkau. Kami juga mau bawa kepadamu Tuhan, keluarga-keluarga yang bergumul, yang rindu, diberi keturunan oleh Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang jamah, Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau Allah sumber dari segala sesuatu. Dalam pertolongan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, Engkau yang memberikannya. Kiranya sukacita Allah yang terus melimpahi keluarga-keluarga. Kami juga mau bawa untuk para ibu yang saat ini sedang mengandung. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
biarlah ibu dan calon bayi dalam kandungan diberkati, dijamah oleh Tuhan, tumbuh kembangnya dikuduskan, hingga pada melahirkan nanti Tuhan yang beri kekuatan, ibu dan bayi boleh selamat dalam pertolongan Tuhan. Kami pun mau bawa kepadamu Bapa, bangsa dan negara kami, juga kota Depok ini, biarlah ada dalam belas kasihan Allah. Setiap mereka yang dipercaya, diberi kesempatan memimpin di tengah-tengah kota Depok juga negeri ini. Berilah hikmat bijaksana ya Allah. Dalam pertolongan Tuhan, mereka dimampukan untuk memimpin. Dalam pertolongan Tuhan, mereka diberi hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi negeri ini. Sehingga mereka bekerja, mereka bertanggung jawab akan setiap panggilan tanggung jawab yang dipercayakan pada mereka. Mereka bukan untuk memuaskan diri, tetapi untuk melayani negeri ini. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan dinyatakan di tengah-tengah negeri kami. Kami juga menyerahkan kepadamu untuk pelatihan guru sekolah minggu sesinode pada tanggal 20 April 2024 mendatang. Kami serahkan ke dalam kedaulatan-Mu ya Allah. Berkati panitia yang melaksanakan, berkati narasumber, berkati para guru sekolah minggu yang akan hadir, yang berpartisipasi secara onsite maupun online. Tuhan memberkati segala sesuatu yang diperlukan Engkau Allah yang menyediakan. Biarlah acara dari awal sampai akhir berjalan dalam pertolongan Tuhan semata. Tuhan juga memberkati dan menolong rencana retreat Remtar pada tanggal 28 Juni sampai 30 Juni 2024. Tuhan Allah turut bekerja di dalamnya. Biarlah Tuhan yang menolong acara demi acara yang tengah dipersiapkan, segala persiapan demi persiapan Tuhan yang turut bekerja, dan anggota Remtar pun ditolong oleh Tuhan untuk mereka juga berpartisipasi di dalamnya. Nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Bapa yang penuh kasih, kami pun mau bawa kepadamu sinode GKO ini. Biarlah dalam belas kasihan Allah Tuhan menolong anak-anak-Mu yang dipercaya melayani di kemajelisan sinode. Tuhan tolong mereka untuk melayani dengan penuh sukacita dalam tanggung jawab akan Tuhan. Mereka boleh melayani dengan hati sepenuh dan dalam pertolongan Tuhan. Setiap program yang juga sudah dibuat Tuhan yang kuduskan dan buat berhasil untuk kemajuan pekerjaan pelayanan sinode GKO di tengah-tengah negeri ini. Berkati GKO secara lokal dimanapun berada, hamba-hamba-Mu yang terlibat melayani di sinode GKO, baik di pusat maupun di lokal, kami serahkan kepada Allah yang berkuasa. Tuhan, kami mau bawa keluarga Ibu Kowita Purnamasari Ramelan yang saat ini sedang berduka cita karena Tuhan telah memanggil suami terkasih almarhum Bapak Penatua Rudi Ramelan. Tuhan Yesus, Engkau yang kuatkan, Engkau yang hiburkan keluarga Ibu Kowita Purnamasari Ramelan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka boleh menerima semuanya ini sebagai cara Tuhan yang memelihara hidup mereka. Mereka boleh melihat bahwa ada kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sendiri, tetapi mereka boleh terus melihat bahwa Allah mengasihi hidup mereka dan Tuhan yang terus memimpin hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan, untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Lasmalum Carolina Tindaun, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Yuliana Mairuhi, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Heri Nusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, dan Ibu Titi Dedi. Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah-Mu yang kudus yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kekasih kami. Mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, pengobatan yang dijalani, biarlah semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Allah memelihara mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka saat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk suku Bali, untuk Pulau Bali. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan, para penginjil yang terbeban melayani saudara-saudara yang ada di Bali. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang terus menguatkan mereka
untuk mereka tidak menjadi lelah, tidak menjadi jemu, untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kami juga berdoa agar melalui kerja dan pelayanan yang mereka kerjakan, mereka boleh masuk sampai kepada budaya-budaya dan bahasa-bahasa saudara-saudara yang ada di Bali. Tuhan yang menolong mereka untuk menerjemahkannya, sehingga pemberitaan Injil boleh lebih kontekstual dan saudara-saudara masyarakat di Bali, mereka boleh menerima Injil Kristus dengan sukacita. Tuhan terus berikan keberanian, semangat melayani bagi suku Bali, bagi orang-orang penduduk asli yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka berani memberitakan Injil kepada saudara-saudara yang belum percaya pada Kristus melalui gaya hidup mereka yang mengasihi Kristus dan sesama. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Nama Tuhan dinyatakan di tengah-tengah masyarakat suku Bali. Kami pun mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang bertambah usia. Kami mau bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan beri bagi Bapak Amir Sahat Parulian, Ibu Yuliana Wohon, Bapak Junansi Panangian Sidabutar, Bapak Hesron Budiman Pilipus Malau, Ibu Penatua Krita Pinta Polina Panjaitan, Saudara Jevialdo de Baptista, dan juga untuk Faik Afretaik, Saudari Evi Christine Mona Aiheri, Ibu Wulandari Kusuma Dewi, Saudara Rendra Prasetyo Tampu Bolon, Ibu Safira Ruth, Bapak Roland TP Sitompul. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan beri bagi kedua-belas saudara kekasih kami. Biarlah Tuhan juga yang terus tambahkan hikmat bijaksana, Tuhan yang pimpin hidup mereka, Tuhan mengasihi mereka bersama dengan keluarga. Kami percaya segala harapan dan impian mereka dijamin di dalam tangan Allah yang berdaulat. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan yang tidak henti-hentinya memelihara kehidupan keluarga kami, gereja kami, negeri kami. Biarlah setiap permohonan kami yang telah kami sampaikan kepada Tuhan, kami percaya semuanya dijawab seturut dengan waktu dan perkenanan-Mu semata. Inilah permohonan kami ya Allah, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 530. Tanggungnya penuh.
Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat